Malam itu sunyi. Di ufuk barat, bulan sabit tampak malu-malu menampakkan wajahnya. Laut Jawa beriak pelan, membawa kabar dari jauh. Sebuah kabar tentang cahaya. Cahaya yang kelak akan mengubah sejarah tanah ini untuk selamanya pada abad ke-13 Masehi. Jawa bukanlah tanah kosong. Ia telah hidup dengan peradaban besar. Kerajaan Majapahit dan sebelumnya Singasari. Rakyatnya hidup dalam budaya, kesenian, dan keyakinan Hindu-Buddha yang sudah mendarah daging. Namun di antara kesibukan itu, angin laut mulai membawa sesuatu yang baru. Bukan pasukan perang, melainkan para pedagang. Mereka datang dari jauh. Gujarat, Arab, dan Persia, mereka tak membawa senjata, melainkan senyum, kain sutra, dan doa. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Gresik, Tuban, dan Demak. Di balik perdagangan itu, mereka juga membawa sesuatu yang lebih berharga dari emas, Islam. Tapi Islam tak datang dengan paksaan. Ia datang dengan lembut, dengan keteladanan, kejujuran, dan kasih sayang. Orang Jawa yang terkenal lembut dan halus budi bahasanya, melihat sesuatu yang indah dalam perilaku para pedagang itu. Mereka jujur dalam menakar barang, ramah kepada setiap pembeli, dan selalu menyebut nama Allah sebelum bertransaksi. Dari satu orang ke orang lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, Islam mulai diterima. Perlahan tapi pasti. Salah satu tokoh awal yang dikenal dalam sejarah adalah Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama dari tanah seberang yang datang ke Gresik. Beliau bukan hanya berdakwah, tapi juga mengajarkan masyarakat bertani dengan cara baru, mengobati orang sakit, dan membantu rakyat kecil. Agama yang membawa manfaat, bukan sekadar kata. Begitulah Islam dikenal oleh orang Jawa kala itu. Masyarakat pun mulai jatuh cinta, bukan pada teori, tapi pada akhlak. Dan dari situlah Islam mulai berakar di bumi Jawa. Namun perjalanan ini tidak mudah. Tidak semua orang menyambut dengan tangan terbuka. Beberapa bangsawan masih curiga. Sebagian tokoh agama lama merasa ajaran baru ini akan mengguncang tatanan mereka. Tapi Islam tidak melawan. Ia tetap berjalan dengan sabar, seperti air yang mengalir, pelan tapi pasti. Dari Gresik ke Tuban, dari Surabaya ke Demak, cahaya Islam semakin terang, dan hati orang-orang mulai luluh. Orang Jawa menemukan sesuatu yang mereka rindukan selama ini, kedamaian batin. Mereka melihat bahwa Islam tidak menghapus budaya, melainkan memuliakannya. Wayang tetap hidup, gamelan tetap berbunyi, namun kini diselipkan makna-makna baru tentang tauhid, tentang kasih, tentang kehidupan setelah mati. Di akhir abad ke-14, cahaya itu makin terang. Satu persatu, kerajaan mulai menerima ajaran ini, dan dari situlah kelak akan lahir generasi besar, para wali songo yang akan menyempurnakan perjalanan panjang penyebaran Islam di tanah Jawa. Tapi itu cerita untuk bagian berikutnya. Untuk malam ini, kita cukup tahu satu hal, bahwa kebaikan tidak harus datang dengan kekerasan. Dan perubahan besar sering dimulai dari akhlak yang kecil.